Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta masyarakat lebih waspada dalam memilih makanan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Pasalnya virus dan bakteri bisa saja menular dari rantai produksi dan distribusi pangan yang melibatkan banyak orang, hingga akhirnya makanan tersebut dihidangkan di meja makan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengharapkan masyarakat dapat memahami apa yang disebut sebagai pangan aman, baik masyarakat yang membuat, menyalurkan, dan mengonsumsi. Sebab pangan adalah kebutuhan manusia dasar sehari-hari. Kategori pangan aman itu antara lain harus terbebas dari 3 polutan, yakni biologi, kimia, dan fisik. Untuk virus COVID-19, penularannya tidak terjadi lewat pangan, namun dari manusia yang terlibat dalam prosesnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan standarisasi prosedur pengolahan makanan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga makanan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi tubuh dan bukan sebaliknya. Lantas bagaimana cara kita lebih waspada memilih pangan yang aman selama fase normal baru ini? Kita telah terhubung dengan Ibu Dewi Prawitasari selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan juga pelaku usaha. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Oke, Bu Dewi, menarik sekali tema kita hari ini karena berbicara tentang apa yang kita konsumsi dan juga masyarakat konsumsi. Nah, sebetulnya kewaspadaan kita tidak hanya adanya pandemi corona ini ya, tapi distribusi makanan kita kan sebetulnya panjang dari produksi sampai dengan pedagang, sampai dengan ke rumah dan diolah menjadi makanan. Nah, apa sih sebetulnya kriteria dan juga apa sih istilah pangan aman ini yang harus menjadi perhatian masyarakat dan perhatian kita bersama? Ya, tentunya pangan aman. Ya, pangan kalau berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan ya, nomor 18 tahun 2012, keamanan pangan atau food safety itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya cemaran biologi, cemaran kimia maupun cemaran fisik atau benda lain yang mengakibatkan atau yang dapat merugikan, membahayakan kesehatan, merugikan maupun juga bertentangan dengan agama. Nah, ini yang dimaksud dengan keamanan pangan. Sehingga pangan itu harus konsumsi. Dan kondisi-kondisi seperti ini dalam masa pandemi bahwa memang penyebaran virus sampai saat ini Badan Otoritas Kesehatan Dunia itu belum menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 ini melalui makanan. Tetapi penyebaran ini bisa melalui dari mulai cara pembelian di pasar, bahan bakunya, kemudian cara memproduksi atau membuat makanan itu di rumah ataupun di industri, kemudian juga bagaimana pengemasannya, ya, kemudian sampai pengantaran, sampai didistribusi, diedarkan ke pangan olahan terkemas, diedarkan ke tempat-tempat penjualan, ya, sampai di tangan konsumen. Ini juga rantai yang cukup panjang. Sepanjang rantai pangan ini dari mulai farm to table, dari lahan, artinya dari lahan sampai ke tangan konsumen, tangan-tangan yang bisa menyebarkan COVID. Jadi makanya kita di dalam memproduksi ataupun pembuatan pangan itu Badan POM telah memiliki pedoman, ya. Badan POM memiliki peraturan tentang cara retail pangan yang baik, ya, baik itu di pasar modern maupun pasar tradisional. Namun dalam masa pandemi COVID ini, Badan POM menerbitkan pedoman, mengeluarkan pedoman cara produksi dan distribusi pangan yang aman, ya, dalam masa pandemi COVID. Dan di sini pelaku usaha itu ataupun pelaku usaha baik UMKM maupun juga pelaku usaha industri harus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Yang harus menyediakan adalah tempat cuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak antar karyawan, kebersihan, artinya higiene personalnya itu harus dijaga betul, harus pakai masker, ya, kemudian juga disediakan cairan untuk disinfektannya secara berkala, juga tempat produksi itu disemprot, didesinfeksi, ya, hand sanitizer juga
disediakan, celemek. Nah, ini juga harus tersedia. Ruang tempat produksi pun juga harus dijaga kebersihan. Jadi higiene sanitasinya harus diperhatikan. Baik. Kemudian ya, pengemasannya jangan lupa. Makanannya bersih, semuanya bersih, tapi pengemasannya. Nah, ini juga faktor yang bisa menjadikan penyebaran virus sampai ke tangan konsumen. Jadi Ya. dari hulu sampai hilir itu harus betul-betul protokolnya diperhatikan ya Bu Dewi. Oke. Iya, tapi tadi dari hulu sampai hilir itu protokolnya harus diperhatikan dan ini bagaimana kita memperhatikan kualitas higienitas yang kita dapatkan saat kita makan atau membeli dari pelaku usaha makanan. Iya, jadi Badan POM telah melakukan sosialisasi, ya, telah melakukan bimbingan teknis kepada pelaku retail, kepada pelaku-pelaku di pasar tradisional, dan juga kami melakukan sosialisasi tidak hanya melalui online, dan juga melalui leaflet, poster di pasar tradisional pun kami sudah pasang bekerjasama dengan asosiasi pasang poster. Bagaimana berjualan yang baik di pasar tradisional. Hanya satu hal adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi keamanan pangan ini ada 3 pilar yang harus berperan, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jadi masyarakat jangan hanya menggantungkan pemerintah, tapi masyarakat juga harus menjaga kebersihan dirinya sendiri, kemudian pelaku usaha juga mematuhi protokol kesehatan, bagaimana dia bisa berjualan, bisa memproduksi makanan, tapi tetap faktor protokol kesehatan tetap. Oke, baik. Nah, Bu Dewi, ini menarik sebetulnya sekarang ada tren pelaku usaha atau UKM menjual jenis makanan beku atau frozen food, Bu Dewi. Ya, oke. Seperti kita mengalami gangguan teknis, baik tadi informasi cukup lengkap ya, Bu Dewi sudah menjelaskan bagaimana hulu hilir. Betul, dan juga tadi menjaga hulu hilir buat produsen yang baik yang industri besar ataupun di rumahan juga tetap harus tempat areanya juga harus aman gitu ya, harus disterilisasi agar nanti tidak menularkan virus juga nanti ke masyarakat yang menjadi konsumen begitu. Iya. Nah, pemirsa kita masih akan melihat lagi seperti apa memetik manfaat dari berkebun di rumah, tapi informasinya akan ditayangkan setelah yang satu ini.